Selamat pagi, siang, malam, dan sore, sobat berkawan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Ai di sini. Ocal di sini. Dodi in the house. Ya, Oke. rapi. Jadi hari ini kita bakal bahas sebuah topik yang mungkin sempat memanas, abis itu mendingin lagi, tapi nanti akan memanas lagi setelah 90 hari. Gua rasa tipes itu. Panas dingin. Panas dingin, ya. panas dingin. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang perang dagang. Perang dagang ini dimulai di antara USA sama China ketika Donald Trump itu memberikan tarif dagang kepada China yang nilainya itu di atas harga normal, di atas harga yang sewajar, di atas 50% lah gitu. Dan ternyata China gondok dong, karena selama ini barang yang dijual banyak made in China yang di US. Jadi gue pernah beli kacamata di US, tiba-tiba pas udah labelnya made in China. Ininya terjadi jual beli serangan lah ya. Jual beli serangan. Abis itu juga akhirnya dari situ China gondok. Oh, wah, tut, cara main lu begitu. Oke, kalau gitu gue naikin juga harga barang-barang dari gue. Tapi masalahnya, kocaknya nih ya. HP lu apa bang? iPhone. Bikinan mana? China Sebenarnya. Made in China, bro. Design in California, made in China. Lu pakai HP apa bang? Saya pakai handphone Korea, Pak. Lu pakai Samsung? Iya. Oke, Samsung. Design in South Korea. Yoi. Made in China. Kalau nggak Cina pun ini Indonesia. Ya, gitu. Depends betul, gitu. Cuma biasanya prosesor, motherboard semua dari komponennya rata-rata itu ya. komponen mostly dari China juga. Meskipun ini udah TKDN ya harusnya ya. Iya. Ini TKDN. Oh, ini TKDN. Oh ya, gue baru tahu cuy. Gue pikir mobil doang TKDN. HP itu kebanyakan udah TKDN sebenarnya. Oh. Tapi TKDN itu biasanya dari sisi software. Oh, lah apanya ini TKDN? Sabar. Software sama perakitan sama box buat lo ngerakit. Oke, nih taruh. Kalau software, gue bingung nih TKDN yang di itu pekerjaannya yang programmingnya. Bukan, jadi ada software kayak detik.com. Oh, kayak lu liat software gitu. Indonesia gitu ya. Nah itu tuh Indonesia itu buat memenuhi TKDN. Nah cuma memang kalau kita ngomongin iPhone kan mereka nggak mau bikin pabrik di sini. Iya. Eventually mereka memenuhi TKDN-nya dengan bikin education center di Indonesia. Iya. Gitu. Nah, cuma kita balik lagi nih ke perang dagang ini. Akhirnya China gondok dan dia memberikan tarif kurang lebih sekitar 70 atau 80%, bro. Gini, bro. Kalau dari lu pada gini ya, mungkin lu sebagai yang emang kerja di IT ya, dan lu mungkin ada ngelihat temen-temen lu yang megang kita sebut aja brandnya lah ya, Huawei, Lenovo, ataupun Alibaba gitu. Ada berasa nggak sih impactnya ketika lu ngerjain itu gitu setelah perang dagang? Apakah hanya di harga atau secara teknis itu ada yang ini gimana naikinnya gitu? Gitu. Sebenarnya kan kalau prinsipnya gue sama Bang Dodi ini kan memang dari technical product specialist ya. Ketika kita mau buat sesuatu, merancang atau sizing lah kita bahasanya, runutannya apa sih? Pasti kita akan ngecari dari dokumen best practice nih kan, guidance, dari compatibility matrix gitu. Itu jadi landasan kita berdua nih. Betul. Karena kita juga nggak mau soto-sotoyan kan. Kasarnya kalau kita sizing buat ke customer, evidence-nya apa dokumennya gitu. Sometimes itu justru jadi menyusahkan karena di compatibility matrixnya si barang A dan B ini nggak match. Itu diblokir apa gimana dah? Gue sebenarnya actually nggak tahu ya untuk detail regulasinya seperti apa. Tapi salah satu contoh kemarin ada beberapa user gua kebetulan assisting production mereka jalan di Huawei Cloud, which is China punya dong. Dan Huawei itu memang sebenarnya apa ya? China sekali karena Xi Jinping tuh presiden gue bilang ya, sampai pemimpinnya lah, pemimpin China pun sendiri pakai Huawei dan semua infra di pemerintahan RRC itu Tiongkok, kita nggak boleh bilang China. Ini ya harus pakai Huawei. Pakai Huawei gitu. That's why terus gimana, lu kalau kita mundur ke beberapa tahun ke belakang ya, si Donald Trump sendiri tidak memperbolehkan mengizinkan ada DC server produk China entah Huawei atau apapun itu dideploy di Amerika. Kenapa? Khawatir adanya kebocoran data
atau mungkin ya penyusupan dari pihak China menggunakan server mereka sehingga mencuri data yang ada di US ke arah China. Walaupun sudah di-clarified oleh petinggi Huawei bahwa kita tidak mengacu ke arah sana. Cuma mungkin Amerikanya yang terlalu parno ya, sampai bahkan TikTok pun kan isunya kemarin sempat diblokir kan gitu ya. Hanya kekhawatiran mereka seperti itu. Jadi barang-barang Cina tuh nggak ada di Amerika ya? Ada. Maksudnya kebanyakan diblokir gitu. Tergantung barangnya apa. Kalau untuk teknologi mereka masih diawasi nih. Dan setahu gue Huawei tidak diperbuat. Tapi ironisnya gini ya, kalau kita mungkin out of topic dikit nyambung ke data pribadi ya. Sekarang kita pakai sosmed dari USA, Instagram dari Facebook, apalagi WhatsApp. Lu pernah ngetes nggak sih? Lu ini mungkin ya pernah nih gue nyoba di tongkongan kan. Ini HP, lu sebutin berkali-kali kucing. Nanti munculnya kucing tuh. Pernah nyobain gak lu? Tapi kok bisa tahu ya? Nah, gue tuh soalnya ngalamin gitu kan. Termasuk ketika ini gue sama cewek gue lagi sering buka konten deketan. Itu kan sering kirim-kiriman konten nih. Lama-lama apa yang dia kirim konten itu yang udah gue lihat tanpa dia tahu. Jadi sebenarnya agak ironisnya di sini, kebayang gak sih ironisnya adalah mereka takut data mereka diambil China, padahal mereka sendiri ngambilin data orang seluruh dunia gak sih? Ya itulah, karena mereka tahu bahayanya apa. Dan tentunya mereka takut itu terjadi sama diri mereka sendiri. Makanya mereka terlalu protektif sama hal-hal di luar itu. Lanjut ke yang tadi sampai akhirnya pas gue cek mungkin dari tadi ya acuan kita kan dokumen guide dan compatibility-nya ya. Setelah gue cek produk backup gue si Kohe ini CNET backup ya. CNET backup ya. Betul. Untuk deploy di atas Huawei Cloud tidak begitu banyak keterangan jelasnya mengenai dokumentasinya. Nggak begitu banyak. Ini ada yang ngomong bisa atau yang ngomong bisa ini tapi di kayak forum-forum doang gitu. Yang jelas pada saat itu gue tidak melihat adanya kompatibel di Huawei Cloud. Gak ditulis sama sekali ya. Kemudian yang menjadi challenge kita pada saat itu adalah ya existing user sudah deploy di Huawei Cloud dan mereka harus menggunakan satu brand yang sama untuk melakukan backup. Tapi Huawei Cloud itu lu buka ininya web VM-nya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris sih? Untuk pertama kali gue buka, ih gila itu kotak semua. Mending. itu ini kayak apa namanya? segel vampir ya. Itu sampai gua harus panggil Rian tuh. Kan dulu Rian tuh teman gua ya kan, Cindo ya kan. Dia China Pride, China number one. Itu makanya gue ceret bro kan, coba ini artiin ke gua, terus gua mau buka kayak gimana. Ternyata di situ ada translate-nya English ya, lu klik langsung itu terganti ke bukti kalau karena tinggal di switch doang. Sampai panggil temen udah parah banget ya. Tapi switch-nya itu aslinya bahasa Cina gak? Apa? Switch-nya itu aslinya bahasa Mandarin apa English gitu? Ada tulisan atau kotak kecil gitu ya kan, English gitu. Iya, EN. Tulisannya ya tulisan biasa, huruf biasa. Kan aslinya lu buka bahasa Mandarin nih. Bahasa Mandarin. Habis itu di atas kanan atas biasanya kan dari bahasa. Itu tulisannya Mandarin? Enggak, tulisannya English. CN atau EN? EN. Kemudian akhirnya ya udah mau nggak mau gue coba deploy dulu lah ya. Dan memang salah satu kendalanya di Huawei Cloud itu kalau memang teman-teman beberapa yang udah coba ya buat kalau di AWS kan enak tuh kalau memang mau deploy OS-nya di atas Windows Server ataupun Red Hat Enterprise Linux ya. Di situ dia sudah ada fiturnya OS-nya. Jadi kita tinggal selected OS-nya Windows ataupun Red Hat. Udah tinggal deploy gitu kan ya, jalan running. Nah, fun fact-nya ketika di Huawei kita benar-benar harus upload ISO Windows dan juga Red Hat Enterprise Linux-nya. Dan gue nggak tahu apakah itu impact dari perang dagang Cina dan US karena si Enterprise OS-nya itu. Maksudnya itu begitu lu buka kosongan gitu bang? Nggak kosongan, memang sudah ada beberapa OS existing bawahnya Huawei Cloud. Existing apaan ya? Lu inget gak? Linux sih, Ubuntu ada. Tapi kayaknya kalau Ubuntu ada. Open source kan ya? Open source coy. Juga ada, iya. Sama kayak Huawei pakai Harmony OS tapi ya biasanya Android sebenarnya kan? Ini Huawei handphone. HP Huawei kan dia nggak pakai Android. Oh, oke. Harmony. Oke. Itu. Ini Linux ya berarti biasa ya?
Iya. Ya yang open source ya. Kemudian tapi by the way Cina ada OS sendiri nggak sih? Ada cuy, Huawei itu punya OS sendiri. Harmony. Itu OS handphone, HP, tablet. OS server yang lagi diomongin. Apa? Euler namanya. Hah? Euler. Ya ada yang enterprise-nya Euler, tapi ada yang open source-nya itu Open Euler. Itu kernelnya bener-bener Fedora banget, Pak. Kernelnya Fedora banget. Iya. Nah, yang jadi masalah tuh memang Cina sampai saat ini dia belum bisa menciptakan, mereplicate, duplicate dan mengembangkan. Kenapa US selalu terdepan ya? Karena pencetus utamanya dari US. Baik lagi ke case study, ya kan? Gimana tuh? Sampai pada akhirnya gue coba kontak prinsipal dari Huawei, dan teks banget buat Huawei Cloud. Ya karena mereka yang nge-support gue dari dikasih account Huawei gitu buat coba deploy, dan gue akhirnya kerjasama sama engineer-nya Huawei Cloud ya buat ngupload dari ISO si Windows Server dan si Red Hat Enterprise Linux-nya, dan alhamdulillah kemarin berhasil. Kemudian gue install net backup, dari net backupnya sampai ke malware. Net backup ini lo taruh di atas Windows Server atau di Red Hat. Oh di RHEL ya? Ya di RHEL versi 9 kemarin. Kemudian juga gue buat VM baru lagi di ICS-nya mereka buat malware scanner ya. Dan alhamdulillah untuk backup ke arah Huawei Cloud yang berbeda region, satu region sama, cuman kalau di AWS itu VPC-nya beda, itu bisa berjalan sampai ke malware scanning-nya itu bisa jalan. Oke, berarti fitur utama backup dan malware scanning jalan ya. Cuma Bang, kalau di proses instalasi lo sendiri nih, ini kan mungkin kita bedain sama EC2 yang punya AWS yang mungkin secara compatibility paling banyak gitu ya. Lo bandingin sama tadi apa yang punya Huawei? Sorry. ECS-nya? ECS. Ada bedanya nggak sih Bang? Maksudnya di ketimbang tadi yang kita bahas ada OS ya gitu ya, OS yang server di luar itu ada lagi nggak sih? Misalnya ketika lo install Red Hat-nya ada kendala yang berbeda gitu. Habis itu begitu install, ya kalau udah install Red Hat lo tinggal itu kan udah virtualisasi atau OS-nya gitu ya. Lo kan tinggal install net backup-nya harusnya udah nggak ada masalah ya. Cuma pas awal lo install Red Hat-nya ada masalah nggak sih? Nggak ada sih. Kalau lo cuma mau install komponen utamanya aja so far sama seperti halnya lu install di EC2 ataupun di on-prem server. Kalau misalnya ada kendala, gampang lah, lu tinggal kontak sama engineer-nya Huawei Cloud juga, mereka langsung buat bantu. Tapi kayaknya harusnya ada yang beda deh, Pak. Maksudnya gini, kalau misalnya kita deploy EC2, langsung kita pilih OS-nya Red Hat. Sebenarnya kita tuh tinggal enable repositorinya aja loh. Repository banyak banget disediain sama dia disable semua sama dia. Nggak semua sih, ada kayak 2 atau 3 biji repository yang di enable. Sisanya tuh once kalau misalnya kita mau pakai, kita tinggal enable aja reponya, terus habis itu kita update. Nah kalau misalnya use case-nya Bang Dodi tadi, kayaknya ya yang gue terkaya, karena memang behaviornya kita pas deploy itu kita upload ISO-nya sendiri, which means itu sebenarnya responsibility untuk kita nge-manage reponya sama update si Red Hat-nya, itu kita semua tanggung jawab. Berarti pilihannya antara kita update subscription manager sendiri, terus atau nggak kita bikin local repo sendiri, atau ya kalau memang lo mau nyari tahu, ya udah berarti lo harus ngurusin sendiri sebenarnya. Karena kebetulan gua punya akun Red Hat yang subs ya. Apa sih tujuannya gitu kan, utamanya apa jelas dari support dan lain-lain. Ya gue gak mau repot lah, lu harus ngulik ini apa gitu. Kalau subs lu tinggal open tiket, terus supportnya tinggal lempar aja kesalahan ke mereka ya nggak sih? Waktu main udah keras banget ya. Tapi gini, sebenarnya menurut gue nih, kalau misalnya dari impact dari perang dagang ini dari sisi pekerjaan kita ya, ini lumayan krusial loh menurut gue. Gimana tuh? Krusial banget karena apa yang kita buat, apa yang kita sizing itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan kan kita ada klarifikasi teknis gitu kan. Di situ poinnya kan sebenarnya dari sisi customer nggak mau beli kucing dalam karung ya kan. Dia pengen bener-bener clear nih dari ujung ke ujung, lu ada evidence-nya nggak sih gitu. Kalau memang nggak ada evidence, nah itu bahaya banget. Kenapa? Karena dokumen-dokumen pendukung kayak gitu, kasarnya kan ini produk emang bukan kita bikin sendiri ya. Kita kan tinggal jualin aja kasarnya gitu kan. Kita jualannya mau konekin lah. Iya. Kasarnya kalau emang di dokumennya nggak tersedia, terus gue sotoy banget nih gitu. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan apa yang gue tulis ini gitu? Tapi itu yang dilakukan sama begini.
Bukan, tapi sampai pada akhirnya kan lu ngontek prinsipal gue ya, Om David lah ya kan. Terus ya akhirnya gue maju sama Om David. Shout out to Uncle David. Yes. Cohesity. Sampai akhirnya Om David bilang, kayak ini bisa jalan, tapi Bisa. walaupun nggak semua fitur ya bisa berjalan. Contoh misalnya untuk backup agentless-nya ataupun net backup network manager yang nggak bisa jalan, ada beberapa dan ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dilakukan, dan itu menjadi concern user dari awal bahwa regulasi seperti ini, compliance seperti ini, ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Itu harus disepakati bersama. Sebenarnya yang lu lakukan itu berarti nggak well documented sama sekali. Jadi ketika customer minta pembuktian, akhirnya lu buktiin sendiri. Nggak sendiri sih. Ya, lu buktiin bersama dengan teman-teman lah ya, teman-teman baik itu dari Cohesity Indonesia dan juga dari Huawei Indonesia ya. Ya, yang jadi acuan gue kan, oh dia bisa di atas rated, bisa. Nah terus gue tinggal tanya, ini rated bisa apa enggak? Soalnya nggak ada nih, bisa, tapi harus diadain dulu. Gimana caranya? Upload. Oh ya udah, selama upload ya. selama masih masuk di akal ya kan? Iya, benar. Bisa gue upload, bisa gue upload, bisa jalan, harusnya bisa sih. Ya udah kita tes sih gitu. Jalan. Backup jalan. Malware scanning jalan. Di situ bang, lu harus pilih PKHD Perkasa. Anjir. Gue ikutan. Oh iya. Iya bang, lu harus pilih PKHD Perkasa. Tapi gini bang, ketika lu mencoba semuanya runs well, kadang kan proses backup itu kadang ada yang fail. Ngalamin gak sampai situ bang? Backup fail sih kemarin kalau untuk komponen utamanya nggak jalan. Jalan. Yang nggak jalan itu ya mungkin kayak backup agentless-nya, instant backup snapshot manager-nya. Itu keterkaitan dengan features lah ya. Betul. Dan kalau udah masalah gede-gede gitu ya gue langsung lempar ke teman sebelah gue. Kan tapi gini, sebenarnya dokumen evidence tadi nggak cuman membuat kita confidence untuk maju ke project ya, tapi untuk keberlangsungan si software ataupun si server ataupun hardware ini ketika jalan di production, ini jadi pertanggungjawaban juga besar juga Pak. Anyway gini, kalau misalnya kita ada trouble nih di lapangan nih, di production udah running semua segala macam, terus trouble pasti kan open ticket kan, karena kita beli support kan. Open ticket pasti ngomongnya sama si principal punya engineer lah gitu. Di situ pasti dia akan ngecek juga. Ini dia akan nge-assessment secara fundamental dulu nih. Nih server lo AP gitu segala macam bla bla, dilihat lo runningnya di atas AP. Once itu tiba-tiba dilihat ternyata tidak ada di compatibility, dia bisa nge-reject lo. Bisa reject lo. Misalnya gue running bukan di Huawei deh, gue di Alibaba Cloud lah. Iya, bisa reject lo. Dia bilang, oh yaudah lu tanya aja sama orang Alibaba, mampus nggak kalau digituin. Nah sebenarnya gini, jadi poinnya adalah urusan compatibility ini krusial banget. Tapi kalau kita ngomongin masalah technical way, bisa aja, karena kan kita pegang paham konsep logiknya ya gitu. Logiknya begini. Jadi sebenarnya ketika kita menghubungkan, ya kita balik lagi dalam konteks perang dagang ini ya, di mana barang US dan China ini kita mau ngonekinnya, dunia IT ini cukup sulit gitu ya. Sebenarnya secara prakteknya dikoneksikan bisa. Iya, bisa. Secara prakteknya bisa, cuma memang berarti kalian sendiri yang terutama Bang Dodi yang udah menjalankan, lu sendiri rekomen gak sih hal seperti ini? Kok, karena menurut gua dari perang dagang itu kan urusan politik kedua negara ya. Iya. Bahkan dari soal adanya data dari US ke China ke US, ya itu politiknya si Donald Trump-nya aja. Dan si mereka yang punya ya. produk, yang mereka pikirkan apalagi sih selain untung, yang penting cuan, men. Makanya di belakang lo ketika tanya sama prinsipal Huawei Cloud, bisa kok mas, bisa jalan, ternyata bisa kok. Ditanya prinsipal Cohesity Indonesia juga ya jalan kok bisa. Mereka nggak, oh jangan nanti data gua ke Amerika atau jangan nanti data gua ke China, enggak. Yang mereka tanyakan cuannya berapa? Iya nggak sih, balik lagi ke situ. Ya at the end ya kita cari makan gitu ya. Iya. Kalau dari lu Bang, merekomendasikan atau enggak? Nih maksudnya kalian beda opini juga nggak masalah sih, kan punya POV masing-masing. Sebenarnya gini, kalau ini sorry banget ya, karena keluarga gue hidup dari dunia ini ya, jadi kayak kadang kalau misalnya ya kita kerja kan mau nyari uang buat makan ya kan, kalau sampai salah bais aja gitu gue mikirnya. Kesikat aja gitu. Tapi maksudnya poinnya gini, kita perlu ngedefine juga sebenarnya teknologi yang kita propose tadi itu
itu teknologi yang sangat major dan sesering itukah dipakai oleh si customer di lapangan. Anggaplah dari A sampai Z lah gitu. Ada A sampai Z. Kita harus klasifikasi feature-features apa aja yang memang benar-benar sifatnya major, krusial dan kritikal yang perlu dijalani sama si customer. Kalau memang itu adalah software yang features yang memang krusial dan kritikal, tolong banget jangan menggunakan workaround ataupun semacam hal-hal yang tidak ada di compatibility seperti itu gitu. Kenapa? Karena itu tadi resikonya ketika kita open case dan kawan-kawannya. Tapi kalau misalnya ini cuman sekedar features yang minor ya aja gitu, additional dan tipis-tipis aja, nggak ada impact yang terlalu besar gitu, ya it's okay. Karena juga kan di sisi lain namanya teknologi kan tumbuh terus, tapi kitanya juga harus nyesuaiin aja sih gitu. Gitu sih. Kadang-kadang soalnya case-nya gini Bang, di customer, di user gitu ya. Misalnya gua waktu itu pakai Alibaba Cloud. Gua pakai Alibaba Cloud alasannya simple, budget. Oke. Not gonna lie, Alibaba Cloud is the cheaper than the US Cloud gitu ya. Kita banding AWS, kita banding Azure, kita banding GCP. Itu paling murah mungkin Alibaba Cloud. Huawei gua belum ngecek harga. Habis itu tiba-tiba gua mau pasang software-software yang dari US. Gua ambil contoh Red Hat. Gue ambil contoh mungkin Net Backup. Gue ambil contoh mungkin UiPath. Banyak banget contohnya. Ya itulah salah satu itu. Tapi kan kagak ada dokumentasinya sama sekali Bang. Itu dia. Jadi sebenarnya bisa dong. Maksudnya apakah jadinya sulit ketika makanya kan ada kondisi-kondisi tertentu. Kayak misalnya tadi pertama customer gue punya memang existing production sudah jalan di Huawei Cloud, ya kan. Kemudian yang kedua, ketika gue mau deploy si Red Hat Enterprise Linux ini atau net backupnya ini, gue kan konsultasi dulu ke prinsipalnya, tanya dulu ke dua belah pihak. Iya, bisa nggak nih dari si Huawei? Bisa kok Red Hat gitu. Terus ke Kohenya juga bisa nggak nih net backupnya selama Red Hat-nya jalan harusnya jalan. Itu kan berarti dua-duanya lampu hijau. Betul. Gitu loh. Makanya kenapa gue berani buat coba jalan ke arah situ. Ya memang jadi kalau misalnya kita mau propose sesuatu hal yang nggak ada dokumen evidence jelas, jadi kayak menurut gue harus lebih effort aja buat nge-confirm ke kanan kiri. Tapi kan kalau misalnya dokumen evidence-nya ada, lu nggak perlu nanya sana sini lah. Lu tinggal lihat dokumennya, lu punya buktinya bahwa apa yang gue propose ini sesuai bro, gitu aja. Jadi memang sebenarnya kita sebagai sistem integrator ini kalau gue ngelihatnya ya, gue ngeliat dari kacamata yang lain nih, itu chance buat kita berinovasi gitu. Maksudnya inovasi adalah hal-hal yang kita lakukan, mungkin lu berdua lakukan adalah menyambungkan dari brand China dan nyambungin ke nyambungin ke software US gitu ya. Kan ada juga kita kadang pakai server Lenovo. Kita pakai buat install VMware. Toh selama ini sebenarnya masalah nggak sih? Enggak. Aman-aman aja kan. Lenovo China kan. Huawei server fisik kita pasang ke VMware. Gua nggak pernah ada karena Huawei kan servernya Exclusion itu kan agak jarang sih. Emang agak, mungkin kita agak jarang gitu ya. Tapi sebenarnya theoretically dan kalau ketika dicoba bisa-bisa aja. Gitu. Cuma memang di case ini adalah nggak direkomendasikan karena nggak ada supportnya bakal lempar-lemparan dari prinsipal itu sendiri, dan juga nggak ada dokumentasi yang jelas. Gitu, dokumentasi yang gamblang mengenai ini gimana sih kalau ini gimana sih gitu. Karena pasti ketika environment lu ada stuck atau udah nggak jalan, pasti mindsetnya yang mana dulu mau disalahin. Iya nggak sih? Sebenarnya terfragmentasi ini di antara prinsipal tuh kalau kita ngeliat chance buat kita nggak sih? Untuk lebih maju. Benar. Cuman emang kalau misalnya ngomongin chance, pasti ada chance-nya untuk kita inovasi. Apalagi ya kita nggak munafik dah, brand-brand China itu sebenarnya bagus-bagus juga sebenarnya, keren-keren juga gitu. Teknologinya bagus-bagus juga dan murah gitu kan. Tapi ya jadi perlu untuk dikonfirm ya, kayak tadi Bang Dodi cerita juga perlu dikonfirm kanan kiri. Gue punya fun fact Pak. Jadi waktu itu gue pernah ada use case juga, si net backup ini buat ngelempar datanya dedup ke Huawei storage Dorado. Iya. Terus di dokumentasi. Nah, tapi ini biasanya behaviornya di brand US itu compatibility China nggak ada. Tapi di China ada. Iya, bener, gitu. Biasanya gitu. Nah, sebenarnya kalau ada kondisi kayak gitu ya udah, kita sama-sama tahu aja kalau sebenarnya comply, sebenarnya support
ya tinggal kita gua aja gitu. Gitu. Hmm. Itu juga salah satu keadaannya juga begitu. Oke guys, ingat sobat berkawan, BRK sudah terbiasa, sudah sering mencoba kompatibel China dan US. Jadi ya nggak usah takut tanya ke kita. Ya. Kita memang mungkin kita awalnya juga Tiba-tiba kayak jadi kayak Jagato kok. Kayak Jagato. Gue gini dah. awalnya kita bingung juga. Tapi kita akan cari caranya bagaimana bisa ngonekinnya. Ya pokoknya poinnya apapun itu keberhasilan atau tidaknya tentunya melalui tahap proses pengujian terlebih dahulu dari sisi Sadar. mereka. Gitu, sampai kita bisa memberikan sertifikasi ini bisa atau tidak. Bisa, kalau bisa gas. Gas. Oke. Kalau nggak bisa kita cari cara gimana caranya sampai kita sampai Pokoknya bisa. ketika kita ditanya pasti kita tidak akan jawab dengan ya enggak tahu. Nanya saya. Pokoknya Nggak nggak perlu jawab. dikasih tahu lah kalau sampai ujung-ujungnya di belakang geret gitu kan. Oke, sampai di sini aja. Thank Ya. you sobat berkawan yang udah nonton. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Kal, thank you, Dodi. Thank you, Pak. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa komen, like, subscribe di bawah ini. Thank you dan sampai jumpa. Yoi, thank you guys. Ayo. Thank you.